pagi hari ini. Di hari apa ya ini? Hari Minggu. Ada apa di hari Minggu? Siapa yang bisa jawab? Hari Minggu itu hari apa? Apa? Oh ya, kalian benar semua. Kalian pintar-pintar. Hari ini harinya Tuhan, hari Minggu. Ini adalah hari Sabat. Hari Sabat kita harus bagaimana? Perintah Tuhan adalah kita harus menjalankan ibadah. Walaupun kita hari ini masih beribadah dari rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Ya, nah sebelum memulai ibadah, Bu Guru mau lihat siapa yang sudah cantik, tunjuk tangan. Oke, siapa yang sudah rapi, ganteng-ganteng? Coba Bu Guru lihat. Iya, semua sudah mandi, sudah cantik, sudah cakep. Kita mau memuji Tuhan. Ayo kita semuanya semangat. Tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil memegang mainan. Semuanya harus fokus ya untuk beribadah supaya Allah Bapa hadir semua di rumah kalian. Oke, sekarang kita mau ngapain? Mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, gak boleh ngintip-ngintip. Oke, yuk kita berdoa ya. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini Allah Bapa masih menyertai kami semua, sehingga kami mendapatkan berkat yang sangat besar, yaitu berkat kami dapat beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, siapkanlah hati kami untuk dapat beribadah dan memanjatkan ibadah yang menyenangkan hati Bapa. Kami akan memuji Engkau dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa, kiranya kirimkanlah Roh Kudus agar kami semua dapat mengerti hati-Mu. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oke anak-anak, nah selanjutnya seperti biasa kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan dua lagu. Lagu yang pertama adalah judulnya God's Love is so Wonderful. Dan kalian harus belajar ya lagu itu. Dan juga lagu yang kedua adalah kita akan menyanyikan lagu sejarah penebusan mengenai bulan-bulan di Alkitab. Kalian harus hafal ya. Nah, bulan-bulan di Alkitab itu semua ada artinya. Berbeda dengan bulan-bulan yang ada sekarang yang kita pakai. Januari, Februari, Maret itu berbeda. Kalau di Alkitab Nisan ya, ada Ziu, ada Bul. Nah, nanti kalian harus hafal ya. Oke, kita mulai dengan semangat. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Boleh dengan gayanya kalian. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, semua buka suara ya. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh,
can't get around it. Oh, wonderful Lord. Thank the wonderful Lord. Nisan bulan pertama, bulan Abib. Ziu bulan kedua, bulan Iyar. Siwan bulan ketiga, Kamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam. Isri bulan ketujuh, bulan Etanim. Bul bulan kedelapan, bulan Makeshiwan. Kislew bulan ke-9, Bebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Nisan bulan pertama, bulan Abib. Ziu bulan kedua, bulan Iyar. Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam. Isri bulan ketujuh, bulan Etanim. Bul bulan kedelapan, bulan Makeshiwan. Kislew bulan ke-9, Bebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Nah, anak-anak tadi sudah menyanyikan puji-pujian buat Tuhan kan? Siapa yang suaranya keras? Siapa yang nyanyinya dengan bergaya? Allah Bapa di surga pasti melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Nah, Allah Bapa tadi pasti melihat. Anak-anak semua nyanyinya bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa kami dapat beribadah hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, penyertaan yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan, dan makanan yang Kau berikan. Allah Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapak Guru Peter yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya firman yang dibawakan merupakan firman murni yang dari Allah Bapa saja, yang dapat kami mengerti dan kami simpan dalam hati kami. Allah Bapa, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan membacakan firman dulu ya, membacakan ayat dari Alkitab. Ayat pembacaan hari ini yang diambil dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman, kalian boleh buka Alkitab kalian masing-masing dan bisa membaca bareng Papa dan Mama ya. Oke. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dan di ayat 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, kalian sudah dengarkan tadi, ada nama siapa? Ada nama Salomo. Dia adalah seorang raja. Nah, Pak Guru Peter akan membawakan firman mengenai Raja Salomo. Kita dengarkan yang baik ya. Duduk yang baik, duduk yang pintar, fokus pada firman, tidak boleh sambil makan atau main-main. Oke anak-anak, kita mulai yuk. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang Salomo. Apakah kalian ingat siapa itu Salomo?
dia adalah anak dari Raja Daud. Siapakah Raja Daud? Kalian masih ingat kan tentang Daud yang menang melawan Goliat orang Filistin? Setelah Daud lari-lari ke 16 tempat gara-gara dikejar oleh Saul, pada akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Nah, tentang Daud ini, Tuhan menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Arti nama Daud adalah yang terkasih atau sahabat. Seperti arti namanya, Daud sangat dikasihi Allah sepanjang hidupnya, sampai-sampai Allah membuat perjanjian dengan Daud. Alasan Allah sangat mengasihi Daud karena Daud bertobat dan menyesal dari segala kesalahannya. Daud memerintah selama 40 tahun. Setelah kematian Daud, maka Salomo, anaknya, meneruskan pemerintahan dari Daud ayahnya. Nama Salomo artinya damai, sejahtera, shalom, damai ya berarti ya. Lewat Nabi Natan, Allah memberikan Salomo nama Yedidah, yang artinya orang yang paling dikasihi Tuhan. Salomo juga memerintah selama 40 tahun. Setelah kematian Daud, Salomo mendirikan kerajaan yang paling kuat dalam sejarah Israel. Fakta yang pertama ialah Salomo menguasai wilayah yang luas. Di 2 Tawarik 9 ayat 26 dikatakan, "Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir." Wah, luas banget loh wilayahnya tuh, lihat. Dari yang warna merah muda, orange, hijau, abu-abu, semuanya itu wilayah kekuasaan Raja Salomo. Kedua, ia menikmati kemakmuran yang terbesar. Tuh, lihat, banyak sekali kan hartanya, emasnya, peraknya. Di 2 Tawarik 1 ayat 15 dikatakan, Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kemudian yang ketiga adalah mereka menikmati damai terbesar. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dikatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Yang keempat, orang-orang dari berbagai bangsa datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Nah, setelah Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang hikmat Salomo, ia pun datang untuk menguji Salomo dengan pertanyaan yang sulit, dan Salomo dapat menjawab semuanya. Nah, bagaimana ya cara Salomo dapat menjadikan kerajaannya begitu kuat dan makmur? Itu karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9-10 dikatakan, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian." Tuh, Tuhan senang banget karena apa? Karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata di 1 Raja-Raja 3 ayat 13, "Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Karena Salomo meminta hikmat, Tuhan sangat senang dan berkenan pada permintaan Salomo ini, sehingga Salomo diberikan berkat yang sangat berlimpah. Kesimpulan, di Amsal 3 ayat 13-16 dikatakan, "Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat,
orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia, hikmat, lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kita harus meminta hikmat sama seperti Salomo, yaitu hati yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kita lebih besar daripada Salomo kan? Di Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab dalam Dialah, dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kemudian dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, hari ini pun sama seperti Salomo. Kalau kita beriman kepada Yesus, rajin baca dan merenungkan firman, berdoa, dan senantiasa bersandar kepada Yesus, maka kepada kita pun Allah akan mencurahkan segala berkat kepada kita. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kiranya ya Bapa, sama seperti Salomo, kami pun dapat Engkau berikan hikmat, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Kiranya ya Bapa, kami bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih lagi taat kepadamu ya Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa, persembahan yang kami persiapkan ini, yang kami persembahkan, boleh Engkau terima dan juga ciptakan hatimu ya Bapa. Dan kiranya Bapa, segala persembahan kami ini dapat berguna untuk penyebaran firman-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Allah Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman kan tentang Salomo. Allah Bapa di surga memberikan hikmat yang besar kepada Raja Salomo, sehingga di dalam setiap permasalahan dapat diselesaikan. Nah, Bu Guru berdoa agar kalian juga di dalam setiap hari menghadapi segala macam hal, kalian mendapatkan hikmat dan penyertaan dari Allah Bapa ya. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Kita mau doa Bapa kami. Ayo semuanya kita lipat tangan dan tutup mata. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali anak-anak.